Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Rangga Gading. Dia terkenal dengan keberanian dan ketulusannya dalam membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, ketentraman desa ini terusik ketika sosok harimau besar dan sakti bernama Macan Putih mulai muncul dan meneror para penduduk. Dengan tekad yang kuat, Rangga menghadapi tantangan besar ini bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketulusan hati. Kisah pertemuannya dengan Macan Putih membawa pesan mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan pentingnya keseimbangan. Bagaimana akhirnya Rangga Gading berusaha meredakan amarah Macan Putih? Mampukah dia membawa kedamaian antara manusia dan penjaga hutan tersebut? Saksikan kisah yang penuh dengan keberanian, persahabatan, dan kesadaran akan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Rangga Gading. Ia terkenal sebagai pemuda yang gagah berani, kuat, serta memiliki ketangkasan luar biasa dalam bela diri. Tidak hanya itu, Rangga juga terkenal karena sifatnya yang jujur dan rendah hati. Meski hidup sederhana, ia selalu bersedia membantu warga desa tanpa pamrih. Kehidupannya berjalan tenang sampai suatu hari datang kabar menggemparkan dari desa tetangga tentang kemunculan seekor harimau besar yang ganas dan berbahaya. Harimau itu dikenal sebagai Macan Putih, hewan buas yang memiliki tubuh besar dengan bulu putih berkilau dan mata yang menyala tajam. Setiap malam, ia merusak ladang dan menyerang ternak milik warga desa. Bahkan, beberapa orang yang mencoba mengusirnya hilang tanpa jejak. Warga desa ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya harapan mereka adalah seseorang yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapi makhluk buas tersebut. Berita tentang Macan Putih ini akhirnya sampai ke telinga Rangga Gading. Merasa terpanggil untuk melindungi desa-desa yang terancam, Rangga pun memutuskan untuk pergi dan menghadapi harimau itu. Ketika niatnya diketahui, para tetua desa mencoba mencegahnya. Mereka tahu bahwa Macan Putih bukan sekadar harimau biasa. Konon, ia adalah penjaga hutan yang memiliki kekuatan gaib. Namun, Rangga tetap teguh pada pendiriannya. "Rangga, kau harus berpikir 2 kali. Macan Putih itu bukan binatang biasa. Banyak yang telah mencoba melawannya, namun semuanya hilang tak kembali," ujar Ki Kerta, sesepuh desa yang sangat dihormati. "Maaf, Ki Kerta. Saya tak bisa diam saja melihat desa kita diteror setiap malam. Jika tak ada yang mencoba menghentikannya, lebih banyak orang akan menjadi korban. Saya rela menghadapi risiko demi keselamatan kita semua," jawab Rangga dengan suara tegas, matanya penuh keyakinan. Ki Kerta menghela napas berat. Meski ia tahu tak mudah menghentikan tekad Rangga, hatinya tetap diliputi kecemasan. "Kalau begitu, bawalah pusaka ini," kata Ki Kerta sambil menyerahkan sebilah keris kecil yang berkilau. "Keris ini sudah diberkati oleh para leluhur. Semoga bisa melindungimu." Rangga menerima keris itu dengan hormat. Ia mengangguk dan berjanji akan kembali. Malam itu, ia berangkat menuju hutan tempat Macan Putih biasa muncul. Langit gelap dan suasana terasa mencekam. Di sepanjang jalan, suara-suara hutan mengiringi langkahnya. Namun, Rangga tetap berjalan dengan penuh keberanian, tak sedikit pun rasa takut terlihat di wajahnya. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba terdengar suara geraman yang dalam dan menggema. Rangga segera bersiaga, tubuhnya merendah, dan matanya tajam memperhatikan sekeliling. Dari balik pepohonan, muncullah sosok besar berbulu putih, mata merah menyala menatap Rangga dengan tajam. Macan Putih berdiri di sana, memandang pemuda itu dengan aura yang mengintimidasi. Rangga berdiri tegak,
mencoba menahan ketakutannya. Macan putih, aku datang ke sini bukan untuk mencari masalah. Aku hanya ingin menghentikanmu agar tidak mengganggu desa kami lagi. Kembalilah ke hutan dan hiduplah dengan damai, kata Rangga dengan nada yang penuh keberanian. Macan putih menggeram lebih keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Siapa kau berani-beraninya memberiku perintah? Aku bukan sekadar hewan liar. Aku adalah penjaga hutan ini. Manusia yang serakah telah merusak tempat tinggalku dan mengusirku dari rumahku. Aku hanya membalas dendam atas perbuatan manusia yang tamak. Rangga terdiam, hatinya sedikit tersentuh oleh kata-kata macan putih. Ia tahu bahwa tidak semua orang menghormati alam seperti dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa kekerasan bukanlah jalan keluar. Aku mengerti rasa sakitmu, macan putih. Tapi bukan berarti kau bisa mengorbankan nyawa orang yang tak bersalah. Masih ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini tanpa membahayakan manusia. Macan putih memandang Rangga dengan mata yang lebih lembut, sejenak terlintas keraguan di tatapan harimau besar itu. Namun, tiba-tiba, amarahnya kembali meledak. Kau hanya manusia biasa. Apa yang kau tahu tentang penderitaanku? Aku tidak akan pernah memaafkan manusia yang telah menghancurkan hidupku. Seketika macan putih melompat ke arah Rangga dengan cakar yang tajam teracung. Rangga segera menghindar ke samping, membuat serangan itu meleset. Mereka pun terlibat dalam pertempuran sengit. Rangga menggunakan semua kemampuannya untuk menghindari serangan-serangan mematikan dari macan putih. Namun ia tahu bahwa kekuatan harimau itu jauh melebihi manusia biasa. Tangan Rangga bergetar ketika ia meraih keris pusaka pemberian Ki Kerta. Ia tahu ini adalah satu-satunya senjata yang mungkin bisa melindunginya. Saat macan putih kembali menyerang, Rangga dengan sigap menusukkan keris tersebut ke arah tubuh sang harimau. Terdengar suara keras saat keris itu mengenai bulu macan putih. Namun tak ada luka yang tampak. Harimau itu hanya tersentak sesaat sebelum kembali menyerang dengan penuh amarah. Manusia, kerismu tidak akan melukaiku. Aku dilindungi oleh kekuatan leluhur yang menjaga hutan ini. Teriak macan putih dengan suara yang dalam dan menggelegar. Namun, Rangga tidak gentar. Ia yakin bahwa keberaniannya akan membawanya pada kemenangan. Dengan tekad yang semakin kuat, Rangga berusaha mencari kelemahan harimau tersebut. Ia mengamati setiap gerakan dan memikirkan cara untuk mengatasi kekuatan gaib yang melindungi macan putih. Lalu, Rangga mendapatkan ide. Ia teringat akan ajaran Ki Kerta bahwa hanya ketulusan hati yang dapat mengalahkan amarah. Maka, Rangga mencoba pendekatan lain. Macan putih, aku mohon maaf atas kesalahan manusia terhadapmu. Jika perlu, aku bersedia menjadi pengorbanan agar kau mau mengampuni kami, ujar Rangga sambil meletakkan kerisnya di tanah sebagai tanda ia menyerah. Macan putih tampak bingung dan menghentikan serangannya. Ia menatap Rangga yang bersujud dengan ketulusan, dan perlahan-lahan amarahnya mereda. Hutan pun kembali sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Rangga Gading masih berlutut di tanah, menundukkan kepala di hadapan macan putih sebagai tanda keikhlasan. Perlahan-lahan, macan putih mendekatkan wajahnya pada Rangga, mengamati pemuda itu dengan mata tajam yang mulai surut amarahnya. Hutan menjadi sunyi, seolah menyaksikan keputusan besar yang akan terjadi. Kau sungguh berani, manusia, ucap macan putih dengan suara berat, tetapi tanpa amarah. Aku belum pernah bertemu seseorang yang rela menyerahkan hidupnya untuk mendamaikan manusia dan alam seperti ini. Rangga mengangkat kepalanya, menatap macan putih dengan mata penuh harap. Aku tidak ingin ada lagi perpecahan antara manusia dan alam,
Macan Putih. Kita bisa hidup berdampingan tanpa harus saling menyakiti. Kehidupan kami bergantung pada keseimbangan alam, dan kami membutuhkan penjaga hutan seperti dirimu. Macan Putih diam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Rangga. Manusia lain tak berpikir seperti itu. Mereka menebang pohon, merusak sungai, dan menghancurkan tempat tinggalku. Mereka tak peduli pada penderitaan kami. Rangga menghela napas. Aku mengerti. Tapi aku percaya, masih ada banyak orang yang peduli pada kelestarian alam. Mereka hanya butuh contoh dan arahan. Itulah sebabnya aku ingin mengajakmu berdamai, agar kita bisa saling menjaga dan mengingatkan. Macan Putih menggeram pelan, tetapi kali ini tanpa kemarahan. Kau tahu, aku sudah hidup ratusan tahun di hutan ini. Aku menyaksikan manusia dulu yang hidup sederhana, menghormati alam. Namun, generasi demi generasi, mereka semakin tamak. Aku lelah, Rangga. Lelah melihat hutan ini dirusak tanpa henti. Aku berjanji akan menjaga hutan ini bersama para penduduk desa, jawab Rangga dengan tekad kuat. Kami akan menghormati batas hutan, dan akan berusaha untuk tidak merusak alam. Jika kau setuju, kami juga akan memberi persembahan secara rutin sebagai tanda penghormatan kepada roh penjaga hutan. Mendengar kata-kata itu, Macan Putih tampak terdiam cukup lama. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan memberi satu kesempatan pada desamu. Tetapi ingat, jika mereka melanggar janji ini, aku akan kembali, dan kali ini aku tak akan memberi ampun. Rangga tersenyum lega. Terima kasih, Macan Putih. Aku akan sampaikan pesanmu kepada seluruh penduduk desa. Aku yakin mereka akan menghargai kesempatan ini. Macan Putih kemudian mengangkat kepalanya, menatap ke langit malam yang bertabur bintang. Aku akan kembali ke tempatku yang sebenarnya, jauh di dalam hutan. Jangan khawatir, aku tidak akan mengganggu desa jika mereka menepati janji. Rangga menundukkan kepala sekali lagi. Kami berhutang budi padamu, penjaga hutan yang bijaksana. Terima kasih atas pengertianmu. Macan Putih menatap Rangga sekali lagi, dan dengan satu lompatan ringan, ia menghilang di balik pepohonan. Malam itu, hutan terasa damai, seolah merestui perjanjian yang baru saja dibuat. Ketika Rangga kembali ke desa, ia disambut oleh para penduduk yang cemas menunggunya. Ki Kerta segera menghampirinya. Bagaimana, Rangga? Apakah kau berhasil mengusir Macan Putih? Rangga mengangguk sambil tersenyum. Tidak, Ki. Aku tidak mengusirnya. Aku berbicara padanya dan kita mencapai kesepakatan. Macan Putih akan meninggalkan desa jika kita berjanji untuk tidak merusak hutan lagi. Warga desa tampak terkejut, beberapa bahkan ragu dengan apa yang dikatakan Rangga. Salah seorang penduduk berkata, apa mungkin itu berhasil, Rangga? Macan itu buas dan tak kenal ampun. Rangga menatap mereka dengan serius. Percayalah, aku melihat ketulusan di mata Macan Putih. Dia tidak bermaksud jahat pada kita, tetapi hanya ingin hutan dijaga. Ini adalah kesempatan kita untuk hidup damai. Ki Kerta mengangguk setuju. Rangga benar. Kita harus menghormati perjanjian ini. Jangan lupa, Macan Putih adalah penjaga hutan. Jika kita melanggar janji, dia bisa kembali dan membawa malapetaka. Suasana hening sejenak. Akhirnya, salah seorang penduduk berkata, baiklah, jika itu yang harus kita lakukan. Demi keselamatan desa,
kita harus menjaga hutan dan menghormati perjanjian ini. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di desa kembali tenang. Penduduk desa mulai berhati-hati ketika pergi ke hutan. Mereka hanya mengambil apa yang diperlukan dan selalu menjaga kebersihan hutan. Setiap bulan purnama, mereka mengadakan upacara kecil sebagai bentuk penghormatan kepada macan putih dan leluhur penjaga hutan. Suatu malam, saat upacara penghormatan berlangsung, Rangga melihat sekilas sosok besar dengan mata merah di ujung hutan. Ia tersenyum, yakin bahwa itu adalah macan putih yang datang untuk memastikan mereka menepati janji. Rangga menunduk hormat, dan sosok itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Ki Kerta mendekati Rangga dan berbisik, "Kau sudah melakukan hal besar untuk desa ini, Rangga. Kau telah membawa perdamaian antara manusia dan alam." Rangga tersenyum kecil. "Ini bukan hanya untuk desa, Ki. Ini untuk kita semua. Hutan adalah bagian dari hidup kita, dan kita harus menjaganya." Ki Kerta mengangguk setuju. "Kau benar, Rangga. Semoga generasi berikutnya bisa memahami pentingnya menjaga alam." Dari malam itu, desa tersebut hidup berdampingan dengan hutan dalam damai. Penduduk desa selalu ingat akan perjanjian dengan macan putih, menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Rangga Gading tetap menjadi penjaga desa yang dihormati karena keberaniannya menghadapi harimau sakti demi melindungi kedamaian desa. Dan setiap kali Rangga melintasi hutan, ia selalu merasakan kehadiran macan putih di kejauhan, seolah-olah sang penjaga hutan terus mengawasinya dan memberikan restu bagi ketulusan hati manusia yang berusaha hidup harmonis dengan alam. Demikianlah akhir kisah dari Rangga Gading dan Macan Putih, sebuah legenda penuh makna dari tanah Jawa Barat yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga alam dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk hidup berdampingan dengan alam, serta menghargai dan merawat lingkungan. Jika Anda suka dengan cerita-cerita legenda seperti ini, dukung terus channel ini dengan subscribe, beri tanda like, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagian cerita yang paling Anda suka, atau jika ada cerita lain yang ingin kalian dengar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.